Aktivitas di manajer Akobah Travel, pembimbing haji dan umroh, konsultan Asosiasi Konsultan Sekolah Literasi Indonesia, dan selaku ketua JSIT. Dan pengalaman dakwah beliau, yang pertama ada pembina Majelis Taklim Riyadhus Shalihin, yang kedua ketua bidang pendidikan IKADI Tangerang Selatan, yang ketiga forum dai inspiratif, jadi dikirim dakwah ke Flores NTT. Yang keempat, program humanitarian ambasador di Korea Selatan pada tahun 2019 dan 2023 dari Human Initiative. Yang kelima, pengisi kajian online di Taiwan. Yang keenam, program humanitarian ambasador di Jepang pada tahun 2024 dari Human Initiative. Mungkin kita sambut dengan takbir. Ustaz kita takbir. Allahu Akbar. Pada Ustaz waktu dan tempat saya sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahli jannah, wa tahiyatan min ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan mustajab. Cakep. Banyak orang pergi mengaji. Cakep. Belum dijawab, saya ulangi sekali lagi ya, keras jawabannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam insyaallah panjang umur. Daun salam di kaki. Yang jawab salam insyaallah banyak rezeki. Daun salam di Paku Haji. Apa tuh? Yang jawab salam insyaallah naik haji. Amin. Ya. Daun salam ya. Lagi daun salam, daun kamboja, daun salam soal masuk surga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adala mana wa nasrana wa balagha risalah wa ala alihi wa ashabihi wa junubihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzuru nafsun wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian pengurus apa ya? Saya bingung karena sebab nanggung ya. Pesen-pesen Pak ini sekolahan, tapi yang ada acara PAA gitu. Nah, campur antara S sama P. Apa bahasanya? Makanya covernya saya bingung, cover apa sih gitu. Karena saya punya cover, kalau di aslinya saya punya cover logo sebetulnya. Cuman karena ini di sekolahan, ini campur dengan P, PAA, apalagi ya. Jadi mudah-mudahan tidak ambigu ya, gitu ya. Tapi ala kulli hal sudah biasa menyesuaikan, mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Yang terpenting adalah inti daripada acara ini, acara para renting. Bukan acara renting kan, para renting kan. Jadi kalau sebenarnya para renting, karena ini para renting maka penting banget ini kita bicarakan, gitu ya. Tapi sekali lagi asosiasinya kalau para renting itu yang ngomong biasanya psikolog. Ya, kebetulan saya bukan psikologi, jadi pernah jadi guru SD selama 20 tahun. Ya kan saya di kepala sekolah lagi sambil ngajar SD kan, 20 tahun itu saya di kepala sekolah dan saya ada minta waktu jam ngajar sebanyak 6 jam untuk ngajar kelas 1, kelas 2, ngajar bahasa Arab. Jadi dari situ saya banyak belajar bagaimana nanti akan bicara banyak tentang masalah bagaimana komunikasi sama anak sebetulnya. Tapi ala kulli hal kalau permintaan ini adalah waktu PPA dan ada tuntutan upah, jadi saya menyesuaikan parentingnya pun parenting dari sisi Islam, bukan dari sisi psikologi secara umum. Ya.
Kemudian tadi saya kenalkan dengan sebuah bahasa. Kalau tadi ada daun salam, daun kamboja yang maksudnya jauh salam sama masuk surga. Sudah saya kenalkan bahwa salah satu bahasa orang ahli surga adalah uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Apa itu? Assalamualaikum. Itu bahasa surga tuh. Bahasa ahli surga adalah mengucapkan salam. Jadi siapa saja yang banyak mengucapkan salam, salam min ahlil jannah surga. Gitu Bu ya. Jadi itu juga bagian dari syiar uhayyikum bi tahiyatil Islam. Saya berikan penghormatan kepada antum semuanya. Tahiyatan mubarakatan min indillah, keberkahan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatan min ahlil jannah wa tahiyatan min ahlil Qur'an. Kenapa? Karena ketika Isra Mi'raj kan Allah Subhanahu wa taala kan juga mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dijawab sama Nabi nggak eko. Begitu jemaah ditanya Allah Rasul Allah mengucapkan salam kepada Nabi, ya assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Tapi Rasul mengatakan assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Itulah yang Rasulullah. Beliau menjawabnya bukan hanya untuk dirinya, juga untuk hamba-hambanya yang saleh. Subhanallah, ini bahasa surga yang Allah kenalkan kepada kita. Kalau yang sudah membiasakan ucapan ini, insya Allah min ahlil surga. Amin. Saya mau sedikit melenceng dari judul yang diminta, keluarga kokoh, keluarga tangguh, dakwah kokoh. Ini luar biasa bebannya berarti. Karena keluarga kokoh, keluarga dakwah tangguh gitu. Balik selupa ya. Akhirnya saya bikin keluarga dakwah, keluarga harmonis. Karena saya pengen para ikhwah saat ini keluarganya harmonis itu dulu lah. Kalau keluarga harmonis, insya Allah otomatis dakwahnya lancar. Ya, kalau keluarga tangguh, setangguh apa kita? Gitu ya. Mau bahasa jauh sih belum nyampe ke sana. Saat ini kita ingin mengharmoniskan antara keluarga. Tapi lagi-lagi jangan bayangkan nanti saya akan mengibaratkan bagaimana hubungan suami istri yang baik, komunikasinya mungkin itu, tapi dari sisi Islamnya saja ya. Ini udah kesalahan. Dulu setelah saya menang lulus. Tapi aslinya saya ngomong. Jadi dulu saya pede, sekarang kalau minta motor suka nggak pede karena udah nggak good looking. Dulu good looking kata orang sekarang katanya. Karena sekarang agak gendut, jadi mohon maaf. Ya kompensasi dan konsekuensi dari sebuah umur barangkali ya. Walaupun saya lihat ikhwah sekarang pada kurus, udah pada kurus, pada nggak gendut. Kenapa? Sebenarnya hebat ikhwah berhasil dietnya. Bukan diet, cuma masa gula. Itu ternyata kurus sakit gula, bukan karena berhasil diet. Kan kalau sakit gula kan kurus ya. Banyak yang pada kurus sekarang ternyata kita ada ikhwah dulu di gendut terus kurus. Saya tanya sakit gula dengan gula kering. Jadi kurusnya karena gula. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Itu jawaban MLM. Untungnya ada Allah Akbar. Itu jawabannya. Dan saya kasih perhatian, mulai dari Padang, dari beberapa pulau itu sampai NTT itu ngisinya pernah semuanya sama. Untuk ada Allah Akbar. Jadi beda sama MLM. Ya. Kalau nggak ada Allah Akbar ya, itu sama dengan MLM. Luar biasa, sukses. Itu MLM di jawabannya. Semua gitu. Termasuk ESQ juga gitu. Apa kabar semuanya? Bagus ya. Ini juga praktekin beberapa ibu nanti supaya di rumah juga kreatif. Ingat ya, kita ini sebetulnya biar menarik sama anak itu, kita harus kreatif, bukan hanya guru. Kita harus kreatif sehingga rumah tangga tuh terasa bukan nyaman, enak karena apa? Karena orang tuanya atau kita ini kreatif dalam menyampaikan segala hal. Sekarang kalau saya tanya apa kabar semuanya, tangannya semua begini. Bukan dalam rangka itu, bukan. Begini semua. Iya. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabannya tetap asik. Apa kabar semuanya? Iya. Berpasing kan? Berpasing ya? Kalau barangkali ada acara, ini kasih kerja yang lain. Sekali lagi,
Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi. Semangat pagi. Jawabannya Pagi. SK itu aja dia mau itu pagi. Udah biasa ya. Semangat pagi. Pagi, asik. Semangat terus. Semangat pagi kan? Bukan selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat terus. Semangat pagi. Terus semangat. Pagi semangat. Acara kita insya Allah sampai siang. Jangankan siang, esok pun kami sanggup gitu. Acara kita insya Allah sampai siang hari. Jangan siang. Besok ada ngomong akan terbiasa dengan acara-acara 3 hari 4 hari loh ya. Saya soal tanggal 6, 7 lah, 5, 6, 7 itu akan acara maraton, itu acara sosialisasi dari DSP tentang hukuman. Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan Dewan Syariah. Walaupun saya bukan orang syariah tapi orang digitalisasi, tapi diundang karena dianggap punya kafaah sehingga untuk menjadi ikut sosialisasi DSP. Apa kabar semuanya? Ya, berikutnya adalah mau ngapain datang ke sini? Ya, saya tanya untuk apa hari ke sini? Mau ngapain ke sini? Mau belajar. Apa lagi? Mau parenting ya? Parenting ini penting. Bukan sok penting ya. Penting. Bukan sok penting tapi parenting ini ya. Untuk apa dari sini? Jawaban tanya sini dari sini. Ini buat guru-guru mohon maaf silakan boleh ikut dulu contek boleh diambil diingat-ingat karena nggak pernah ada di pelajaran lain. Tangan di sini. Untuk apa hadir ke sini bilang sama-sama bersenang-senang. Untuk apa hadir ke sini? Bersenang-senang. Kan harus senang datang ke sini. Apapun tujuannya karena Allah pasti karena Allah. Tapi kalau hatinya empat gitu ya nggak enak ke sini. Harus senang dulu. Dan begitu juga sama sekalian ketika Bapak Ibu melepas anak kita, jangan dibuat kesel di pagi hari gara-gara masalah uang jajan. Nanti dia berkelas, kenapa muka cemberut? Mobilku kasih duitnya dikit gitu, nggak cukup buat beli bakwan gitu. Dari dia dari gitu kesel itu kesel sampai belajar sampai siang kesel terus, nggak bakal bisa masuk ke ilmu. Kenapa? Karena otak limbiknya ketutup. Nah, cara satu bukanya adalah dengan senang fun di siang hari. Ya, jadi kalau kita datang ke sekolah sudah senang, insya Allah ke siang itu anak akan nyaman dan bisa menerima informasi yang banyak. Aman, tenang, dan senang, ya. Saya tanya untuk apa hadir di sini? Senang ya, nggak usah khawatir. Dan saya membolehkan ketika saya ceramah atau bicara jamaah boleh ngantuk, boleh. Boleh, ngantuk itu karunia. Itu sih menuasan amanatan gitu ya di suatu apa ya. Ketika kami timpakan rasa ngantuk sebagai bentuk rasa nyaman, berarti saya berhasil membuat nyaman kan? Nyaman kan? Kalau kesel, nggak bakal ngantuk tuh, ya. Karena apa? Karena sudah kesel bawahnya, cara apaan sih ini gitu? Karena wajib aja kali ini kalau nggak wajib mesti mau datang gitu ya. Udah nggak enak. Maka kalau kita datang sini dengan nyaman, apalagi ada AC-nya gitu ya. Ngantuk, saya bolehkan ngantuk. Ya nggak boleh tidur. Ya tidur orang karena ngantuk nanti dalam gelombang berikut ya. Kalau di akhir ada gelombang otak itu berarti sedang bermain di gelombang otak theta. Kalau otak theta bermain, informasi itu akan mudah nangkap dan akan jangka panjang. Mungkin saya 2 hari nggak ngaruh, pengaruh nanti bertahun-tahunan bahkan belasan tahun berikutnya baru ngaruh dengan penerimaan informasi di gelombang otak theta. Oh ternyata pernah segitu, ingat dulu gitu ya. Nah, itu saya inginkan, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan ingatnya, tapi nanti sengaja dibuat penyampaiannya, pelatihannya berbuat agak aneh supaya teringat terus menerus bahwa pernah disampaikan materi ini dengan kondisi begini dan kondisi itu yang membuat. Makanya dalam ilmu pendidikan ada namanya dengan materi metode caranya tuh
Mungkin yang guru-guru atau yang metode kuantum, yang satunya adalah terakhir rayakan. Terakhir rayakan, awalnya adalah ingat di pengulangan, kemudian demonstrasikan, namai, kemudian terakhirnya rayakan. Untuk apa hadir ke sini? Bersenang-senang. Tangan begini semua, tangannya begini semua. Pertanyaan berikutnya, karena apa? Karena apa? Jawabannya karena Allah sayang. Karena Allah sayang ya. Sekali lagi pertama, saya ulangi. Untuk apa hadir ke sini? Bersenang-senang. Karena apa? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang kita bisa hadir ke sini. Kita kaji sebentar ya. Gimana sekarang? Sebetulnya dengan pembahasan itu sudah selesai. Gak usah materi lagi. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Surat As-Saffat ayat 19-100. Waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas shalihin. Ini nama gue ayat ini. Abasyarnahu bi ghulamin halim. Ini 3 ayat pertama nih jadi catatan besar nih. Ya. Falamma balagha ma'saya qala ibunanya inni arafil manam an yadbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma samatallahu al-jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Ya, wa nadainahu ayya Ibrahim qala saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna wa fadainahu bil alim. Wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Ini bisa juga kan ayat ini kan dasar tentang dasar muasal penyembelihan ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau saya lihat, mohon maaf ini kira-kira saya ini karena dasarnya nggak ada.